Episode 7, penuh kecurigaan, POV Sivana. Dengan tergesa, aku langsung berlari ke basement dan segera membuka kunci mobil. Suara bip-bip terdengar disertai lampu sen mobilku menyala berkedip. Dengan begitu aku tidak susah untuk mencari mobilku, membuka pintu mobil dan duduk di depan kemudi. Menyalakan mesin tiba-tiba terlintas di pikiranku adalah suara Ziko dan suara wanita yang tadi malam mengusik pikiranku. Ya Tuhan, aku harus mengayahkan pikiranku tentang Ziko. Aku pun memacu mobilku dengan sedikit cepat. Keinginanku hanya satu saat ini. Aku harus segera pulang ke Amerika untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ya, itu sudah pasti karena kalau aku masih di sini, tentu saja tidak akan membuktikan apa-apa. Daddy dan Mommy pasti tidak ingin bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Ziko sampai mengabaikanku berbulan-bulan? Apakah karena dia memang sangat sibuk? Lagi-lagi aku memikirkan pria muda itu. Cintaku padanya memang tidak bisa terkikis dengan mudah. Aku di sini belum ada setahun. Tentu saja aku tidak akan begitu saja lupa akan cinta Ziko padaku. Tetapi nyatanya tidak dengan Ziko yang bisa semudah itu melupakanku dan mengajak wanita lain masuk ke dalam kamarnya. Mengingat hal itu benar-benar membuatku kesal dan ingin melabrak mereka. Itulah yang kurasakan saat ini. Penuh kecurigaan dan ketakutan akan semua hal yang terjadi tanpa ku ketahui. Nanti aku akan menelepon Mommy untuk mencari tahu ada kabar apa di Amerika. Akhirnya aku sampai di perusahaan 5 menit lebih cepat. Sivana, kenapa nomormu tidak aktif? Semalam aku meneleponmu, aku melihat Stefano yang datang ke arahku dengan wajah yang terlihat sangat khawatir. Maaf, tadi malam bateraiku habis, sekarang sudah aktif kok. Tapi belum sempat buka ponsel juga. Jawabku sambil berjalan cepat menuju ke lift. Syukurlah, aku khawatir kalau ada apa-apa sama kamu. Stefano memegang pundakku dan menatap mata ini dengan tatapan kekhawatiran. Aku tidak apa-apa. Jawabku masih menatap mata pria itu, tapi matamu mengatakan lain. Sepertinya kamu semalam tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa Vano terlihat khawatir sekali? Matanya juga menatapku seperti itu, aku kan jadi tidak enak. Sepertinya sebentar lagi kita harus meeting. Aku mengalihkan pandangannya sambil melihat jam di pergelangan tanganku. Oh iya, aku harap kali ini bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya aku terbebas dari tatapan Vano yang begitu menusuk itu, tatapan khawatir untuk seorang pria kepada wanita yang dicintai. Mungkin benar dia menyukaiku tapi hati ini sudah ada yang memiliki. Hanya Ziko pria muda itu yang merajai hati ini. Lagi-lagi memikirkan Ziko, padahal semalam dia sudah membuatku kesal sekali. Ada apa Ziza? Kenapa melamun? Aku tidak melamun, hanya sedang memikirkan meeting kita. Stefano tersenyum ke arahku. Sebenarnya pria ini sangat tampan. Kenapa juga dia belum menikah? Padahal banyak gadis dan wanita di luar sana yang mau dengannya. Aku terkekeh membayangkan bagaimana pria dingin ini berpacaran. Kaku dan monoton pastinya, berbeda sekali kalau berpacaran dengan pria muda seperti halnya aku dan Ziko. Ziko terkesan banyak bicara dan selalu membuatku tertawa. Hari-hari bersama Ziko selalu berwarna, karena memang dia sangat pintar membuat moodku baik. Meskipun masih muda tapi dia selalu bisa mengimbangiku, selalu tahu apa yang aku inginkan. Seakan dia benar-benar menyelami duniaku dan masuk ke dalamnya hanya untuk bisa mengerti apa yang kupikirkan. Lagi-lagi Ziko. Sayang, aku sangat merindukanmu. Mudah-mudahan kamu tidak macam-macam di sana. Aku percaya kalau kamu pria yang setia, dan masalah suara wanita itu hanyalah kesalahan pahamanku. Kenapa senyum-senyum sendiri? Tidak ada. Aku hanya sedang senang dan sedikit gugup tentunya. Ya Tuhan. Apakah pria ini sejak tadi memperhatikanku? Bunyi lift berdenting menandakan kita sudah sampai di lantai tujuan. Aku dan Vano masuk ke dalam ruangan tempat kami meeting nanti. Vano masih memperhatikanku, tapi aku berpura-pura tidak tahu dan aku tidak peduli. Lelahnya, tapi aku harus semangat. Aku sandarkan tubuhku di sofa,
menghirup napas dalam-dalam dan menghembuskan nafas perlahan. Zizi, apa kamu merindukan kekasihmu? Tanya Vano duduk di sofa depanku. Ah, pria ini, kenapa sikapnya semakin hari semakin berani? Tentu saja aku merindukannya, dia adalah cinta pertamaku, dan kami sudah lama bersama. Jawabku tegas tanpa bertele-tele. Kau harap dia mengerti bahwa aku sudah ada yang memiliki. Beruntung sekali ya kekasihmu itu. Dia bekerja sebagai apa? Aku menoleh ke arah pria itu dengan tatapan datar. Vano seakan mengerti dengan raut wajahku dan akhirnya dia berkata, "Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi," ucap Vano saat aku hanya diam saja dengan tatapan yang tidak suka. Wah, syukurlah kalau dia mengerti. Apa aku harus memberitahu bahwa kekasihku masih anak remaja yang sedang kuliah? Ah, tentu saja itu tidak mungkin. Aku tidak sedekat itu dengan Vano. Dia hanyalah partner yang bisa diandalkan. Stefano pria yang baik. Bagiku tidak ada kesan dingin sama sekali. Dia selalu penuh perhatian terhadapku. Mungkin rumor-rumor yang beredar di kantor bahwa Stefano seorang yang dingin, kejam dan galak tidak berlaku untukku. Apakah karena aku adalah putri dari pemilik perusahaan ini? Tidak lama beberapa orang masuk ke dalam ruangan ini, dan akhirnya kita mulai rapat yang akan menentukan masa depan perusahaan. Setelah berjalan selama 2 jam lebih, akhirnya rapat selesai dengan keputusan yang sangat tepat menurutku. Aku pun merasa puas, tapi tentu saja aku tidak akan berleha-leha dahulu, karena 1 jam lagi ada meeting dengan klien dari salah satu perusahaan yang akan menyokong dana perusahaan demi menutupi lubang agar tidak mengalami kerugian. Apa mau ku pesankan kopi? Bersantailah dulu sebelum bertemu klien, ujar Stefano. Ya, boleh juga. Temani aku ngopi di ruanganku ya. Aku juga mau mempelajari lagi bahan-bahan untuk presentasi dengan klien nanti. Oke, aku pesan 2 kopi hitam. Kalau begitu, Stefano memanggil seorang office boy lewat intercom dan memesan sesuai pesananku tadi. Bintang, 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 bintang. Aku menatap kalender dengan senyuman yang lebar. Ini adalah tanggal terakhir yang kulingkar. Akhirnya besok aku akan kembali ke Amerika. Sudah tidak sabar rasanya ingin bertemu dengan Ziko dan tentunya Mommy dan Daddy. Setelah masalah tentang telepon itu, akhirnya aku menerima permintaan maaf dari kekasihku itu. Dia mengatakan bahwa wanita itu bukan siapa-siapa. Ya, aku percaya padanya. Setelah itu pun hubunganku dengan Ziko semakin membaik. Esok aku akan terbang dan meminta Ziko untuk mengabulkan ucapannya setahun lalu yang mengatakan akan melamarku dan segera menikahiku. Bersambung.